Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel Minggu tanggal 21 Mei 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa tulisan 1 Petrus ini adalah merupakan penggembalaan, memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu yang menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Persoalan-persoalan itu adalah merupakan hasil dari iman mereka. Karena mereka beriman kepada Yesus, sehingga banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menganiaya, mengejar, dan memberikan mereka ancaman-ancaman, bahkan membunuh mereka karena mereka percaya kepada Yesus. Maka di dalam setiap menghadapi itu, bahwa Rasul Petrus mengajak mereka supaya tetap setia kepada Tuhan. Maka dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap setia, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Petrus. Yang pertama adalah mereka supaya merendahkan diri mereka. Merendahkan diri mereka di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya mereka ditinggikan. Merendahkan diri berarti sepenuhnya bahwa kita dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Merendahkan diri berarti menyerahkan setiap kehidupan kita ke tangan Tuhan yang kuat. Dialah yang akan campur tangan dalam setiap persoalan yang dihadapi dalam setiap kehidupannya. Sehingga merendahkan diri adalah membuka hati kita, membuka diri kita bahwa tangan Tuhan yang akan menolong kita. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita harus menderita, tetapi Tuhan akan mengangkat kita. Sehingga kita tidak sombong, tidak merasa mampu, tidak merasa kuat, tetapi Tuhan yang akan menopang kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Kita membuka tangan kita untuk campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Lalu yang kedua, menyerahkan seluruh kekhawatiran kepada Tuhan. Itu yang disampaikan di dalam ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apapun yang kita alami, kekhawatiran apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berserah, menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Melalui setiap pergumulan kita, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar yakin bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Kita tidak akan mampu untuk melawan segala penderitaan, persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan yang memelihara kita, kita tidak akan mampu. Tetapi perjuangan kita adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan supaya Dia yang memelihara. Lalu yang selanjutnya, supaya kita tetap berjaga-jaga
dikatakan di dalam firman ini bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga bahwa iblis akan selalu mengintai kita di mana-mana. Apapun yang kita lakukan, bahwa iblis selalu mengintai kita, memperhatikan kita, dan dia akan selalu mencoba bagaimana supaya kita dapat gagal melakukan segala kebaikan, gagal untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia seperti singa yang kelaparan, yang berusaha untuk menelan kita. Dia akan selalu mencari kita, mencari orang-orang yang percaya. Dia akan ada selalu di sekeliling kita supaya kita dapat dikalahkannya. Sehingga ketika kita ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa dia akan selalu berusaha bagaimana supaya kita jatuh, bagaimana supaya kita gagal. Maka ketika kita mau melakukan yang baik, maka ketika ada masalah dan tantangan dan ada hasutan-hasutan dari luar, maka itu adalah pekerjaan dari si iblis. Kita jangan menyerah. Dalam ayat 7-9 dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari kita lawan dia dengan iman yang teguh. Kita tidak boleh mundur untuk melakukan segala firman Tuhan. Kita tidak boleh mundur dari iman kita kepada Yesus. Sebab bukan hanya kita yang mengalami itu, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus pasti mengalami itu. Oleh karena itu bahwa kita harus tetap dapat melawan dia dengan iman yang teguh. Kita tidak boleh melawannya dengan kekuatan kita, tetapi kita harus melawannya dengan iman, supaya dia tak kalah. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bahwa iblis itu adalah suka menipu, suka membuat tipuan kepada kita semuanya supaya kita gagal untuk melakukan firman Tuhan, dan kita tidak berhasil untuk beriman, dan supaya kita tidak setia. Tetapi ketika kita melawannya dengan iman, dengan firman Tuhan, maka semuanya itu akan dikalahkan. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan. Maka firman itu akan mengalahkan dia, iman itu akan mengalahkan dia, karena Tuhan yang akan berkuasa dalam kehidupan kita. Bu Bapak saudara-saudara yang terkasih, kita di dalam ayat 10 disampaikan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya akan melengkapi. Dalam semuanya itu, ketika kita menyerahkan, merendahkan diri kita, menyerahkan kekhawatiran kita, melawan iblis dengan iman, melawan segala pergumulan dengan iman, maka Tuhanlah yang akan memelihara, memperlengkapi, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita dalam semuanya itu. Oleh karena itu bahwa kita harus selalu dapat yakin dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita yakin dan percaya akan janji Tuhan bahwa Dia akan menggenapi segala tujuan dan rencananya bagi kita. Dan ada 4 hal yang dilakukan bagi kita di dalam ayat 10 itu, melengkapi atau menyempurnakan kita sehingga kita menjadi utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan menjadikan kita sempurna dalam segala hal. Yang kedua, akan meneguhkan kita, menjadikan kita kokoh dan membuat kita tidak labil dan tidak goyah, tapi tetap tangguh dan kuat. Dan yang ketiga, akan menguatkan kita, memangkas segala kesulitan untuk menjadikan kita semakin kuat, memberikan kemampuan kepada kita menghadapi segala sesuatu, dan akan mengokohkan kita, memberikan kita pondasi yang tidak rapuh dan goyah, melainkan tetap dan berdiri tegak. Saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah kita pada saat ini, Tuhan mendengar seruan umat. Saudara-saudara dalam semuanya itu, bahwa ketika kita merendahkan diri kita, tentu bahwa kita berarti mengakui kekuasaan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya, bahwa dalam seruan kita, ketika kita berseru dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan,
Mari kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Tuhan akan mendengar seruan kita ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema khotbah ini, Tuhan mendengar seruan umatnya. Sesuai firman ini ada beberapa hal yang Tuhan dengarkan, yaitu orang yang merendahkan diri, orang yang menyerahkan kekhawatirannya, orang yang dapat melawan iblis dan bertahan setia kepada imannya di dalam setiap kehidupannya, sehingga Tuhan akan mendengarkan seruan-seruannya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa terjadi dalam hidup kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan. Kami tetap merendahkan diri, tetap menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.